Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kali ini kita akan belajar di bab 5 tentang keteladanan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Hud alaihissalam. A. Kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam. B. Kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. C. Kisah keteladanan Nabi Hud alaihissalam. A. Kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam? Yuk kita simak bersama-sama. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa tinggal di surga. Keduanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakan buah khuldi. Tapi iblis menggoda keduanya untuk memakan buah khuldi. Keduanya pun tergoda untuk makan buah khuldi. Akhirnya keduanya diturunkan ke bumi dalam keadaan terpisah. Lalu keduanya bertobat dengan sungguh-sungguh dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Keduanya bertemu di Jabal Rahmah. Apa saja keteladanan Nabi Adam alaihissalam? Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Nah, peneladanan yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, sering membaca istighfar. Bagaimana lafal bunyi istighfar? Yuk, ibu akan membaca ya. Astaghfirullahaladzim. Nah, itu adalah lafal istighfar. Lafal istighfar ketika kita membacanya dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan mengampuni dosa kita. Yang kedua, berani mengakui kesalahan. Dan yang ketiga, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang dilakukan. Peneladanan yang dapat kita lakukan antara lain, yang pertama, menyesali kesalahan yang dilakukan. Yang kedua, tidak mengulangi kesalahan yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, mau memaafkan kesalahan orang lain. B. Kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi bangsa Armenia. Bangsa Armenia menyembah berhala. Bangsa Armenia menolak dakwah beliau, dan Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal. Beliau dan pengikutnya naik kapal. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan banjir bandang. Beliau dan pengikutnya akhirnya naik ke kapal. Dan kaum Nabi Nuh alaihissalam yang ingkar, semuanya binasa. Nah, dari cerita tersebut, apa saja sih keteladanan Nabi Nuh alaihissalam? Yang pertama, bekerja keras. Peneladanan yang dapat kita lakukan dalam bekerja keras adalah yang pertama, rajin mengulang pelajaran. Sebagai murid, kita harus rajin-rajin mengulang pelajaran, karena itu adalah bentuk kita dalam bekerja keras. Yang kedua, bertanya guru saat kamu belum paham. Kalau kamu belum paham, kamu bisa menanyakan materi yang sulit menurut kamu, yang sulit untuk dipahami. Dan yang ketiga, tidak mudah untuk berputus asa. Lalu yang kedua adalah berani menyampaikan kebenaran. Peneladanan yang dapat kita ambil adalah yang pertama, menasihati teman dengan bijak. Ketika kamu harus menasihati temanmu, kamu harus bijak ya. Yang kedua, mengingatkan teman untuk beribadah. Selain kamu mengingatkan teman untuk beribadah, kamu juga harus beribadah juga. Yang ketiga adalah mengajak teman pada kebaikan. C. Kisah keteladanan Nabi Hud alaihissalam. Bagaimana kisah keteladanan Nabi Hud alaihissalam? Nabi Hud alaihissalam adalah orang yang santun dalam mendakwahi kaum Ad. Kaum Ad tinggal di negeri Ahqaf. Mereka semua hidup makmur dan sejahtera. Namun kaum Ad suka menindas orang miskin.
Selain itu, kaum 'Ad juga menyembah berhala. Lalu Nabi Hud alaihissalam mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, kaum 'Ad menolak dan menyakiti Nabi Hud alaihissalam. Kemudian kaum 'Ad enggan untuk bertobat, dan Allah pun menurunkan angin topan sehingga kaum 'Ad dan harta bendanya binasa. Nah, apa saja keteladanan Nabi Hud alaihissalam? Yang pertama adalah sopan dan santun. Apa saja peneladanan yang dapat kita lakukan? Yang pertama adalah mengucap salam saat bertemu guru. Nah, siapa nih di sini yang kalau ketemu gurunya bersembunyi? Mudah-mudahan yang menonton tidak begitu ya. Yang kedua, mengetuk pintu saat bertamu. Ketika kamu bertamu, kamu harus mengetuk pintu dulu. Itu adalah bagian dari sopan dan santun. Yang ketiga, ramah kepada tetangga. 2. Pantang menyerah. Peneladanan yang dapat kita lakukan adalah kita sebagai murid harus giat belajar untuk meraih cita-cita. Yang kedua, tidak mudah putus asa. Dan yang ketiga, gigih dalam memahami pelajaran. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik semua di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video Ibu. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.